Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Arif Sufyan Wijaya, NIM 2018 0510400. Kali ini saya akan mempresentasikan peran Imam Bukhari sebagai tokoh Uzbekistan dalam kemajuan Islam di bidang hadis. Salah satu ahli hadis yang paling masyhur ialah Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau yang sering kita kenal sebagai Imam Bukhari. Jasanya dalam meriwayatkan hadis begitu besar bagi kemajuan Islam. Karya yang beliau tuliskan yaitu Al-Jami Asy-Syahih atau yang kita kenal dengan Sahih Bukhari. Menjadi referensi banyak ulama di seluruh dunia dan menjadi rujukan berbagai fatwa ulama. Petualangannya dalam meriwayatkan hadis menjadi kisah menarik tersendiri bagi saya. Dari mulai Basrah, Mesir, Hijaz, Kufah, Baghdad, hingga Asia Barat. Di setiap kota yang beliau singgahi, Imam Bukhari bertemu dengan banyak perawi hadis. Dari hasil pertemuannya itu, beliau melakukan seleksi terhadap hadis secara ketat seperti misalnya apakah perawi tersebut terpercaya, apakah hafalannya kuat, apakah jalur periwatanya tersambung, dan berbagai persyaratan seleksi lainnya untuk mendapatkan hadis yang syahih. Tentu saja perjalanan dalam meriwayatkan hadis tidaklah sebentar. Imam Bukhari menghabiskan waktunya selama 16 tahun untuk meriwayatkan hadis hingga menjelang wafatnya pada tahun 256 Hijriah dalam usia 61 tahun di Samarkand. Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau yang kita kenal sebagai Imam Bukhari adalah salah satu ulama ahli hadis yang sangat masyhur di antara 9 hadis masyhur lainnya seperti Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Beliau rahimahullah adalah Imam Syekhul Islam Al-Hafiz Amirul Mukminin dalam hadis. Beliau rahimahullah memiliki banyak karya tulis yang sangat bermanfaat bagi umat. Beliau rahimahullah lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Hampir seluruh ulama di dunia menjadikannya sebagai rujukan. Imam Bukhari menuai banyak pujian dari para ulama. Yashid bin Abdul Qadir Jawas pada tahun 2013, dia menuliskan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, belum pernah ada Khurasan orang yang melahirkan anak seperti Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Juga pujian datang Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam awal muqaddimahnya pada Fathul Bari, sungguh aku telah melihat bahwa Abu Abdil al-Bukhari dalam Jami Syahihnya telah mengambil penetapan dan pengambilan hukum dari cahaya yang indah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, mengambil dan menukil dari sumbernya, dan beliau dikaruniai niat yang baik dalam mengumpulkan hadis-hadis sehingga orang-orang yang menyelisihi dan menyetujui mengakuinya. Juga menerima pembicaraan dalam syahihnya dan masih banyak pujian dari ulama lainnya. Sungguh begitu besar jasanya dalam kemajuan ilmu agama, terutama dalam bidang hadis. Kemudian ada biografi singkat Imam Bukhari. Yang pertama, pada masa kecil, Imam Bukhari lahir di kota Bukhara, sebuah wilayah di Uzbekistan, Uni Soviet. Ayahnya seorang alim di bidang hadis, mempelajari dari sejumlah ulama terkenal, seperti Imam Malik Ibnu Anas, Hamad Ibnu Zaid, dan Ibnu Al-Mubarok. Ayahnya meninggal ketika Imam Bukhari masih kecil, tetapi beliau masih beruntung karena ayahnya bukan orang yang kekurangan harta, sehingga beliau tidak mengalami kemiskinan karena mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Karena ayahnya seorang alim di bidang hadis, Imam Bukhari mengikuti jejak ayahnya. Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda, bahkan masih kurang dari 10 tahun. Pada usia 16 tahun, dia telah menghafal banyak kitab ulama terkenal seperti Ibnu Al-Mubarak, Waqi, dan sebagainya. Tidak hanya menghafal hadis dan kitab para ulama, Imam Bukhari juga mempelajari biografi dari para perawi yang meriwayatkan suatu hadis.
Yang kedua, petualangan. Irwan dalam tulisannya Imam Al-Bukhari pada tahun 2011, beliau merantau ke negeri Syam, Mesir Jazirah sampai 2 kali, ke Basrah 4 kali, ke Hijaz bermukim 6 tahun, dan pergi ke Baghdad bersama para ahli hadis yang lain sampai 8 kali. Dalam salah satu perjalanannya kepada Adam bin Abu Ayas, ia kehabisan uang. Tanpa uang sepeser pun, dia hidup sementara dengan daun-daun tumbuhan liar. Dia seorang penembak jitu dan suka latihan agar siap berjihad sewaktu-waktu. Menurut pengakuannya, kitab hadis yang ditulisnya membutuhkan jumlah guru tidak kurang dari 1080 orang guru hadis. Dan juga Irwan menuliskan Bukhari diakui memiliki daya hafal tinggi yang diakui oleh kakaknya Rashid bin Ismail. Kakak sang imam ini menuturkan pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat. Namun Bukhari diam tak menjawab. Suatu hari karena merasa kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka. Kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua. Lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadis lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Pernah suatu ketika Imam Bukhari datang ke kota Baghdad karena beliau terkenal akan keilmuannya, maka ketika para ahli hadis yang ada di kota Baghdad mendengar kabar tersebut, mereka pun berkumpul dan ingin menguji beliau. Lalu mereka mengumpulkan 100 hadis, di dalamnya berisi matan dan sanadnya. Lalu mereka sengaja membolak-balik matan dan sanad hadis-hadis tersebut. Lalu dari 100 hadis tersebut dibagi kepada 10 orang. Tiap orang mendapatkan 10 hadis dengan matan dan sanad yang sudah dibolak-balik. Kemudian mereka pun mengujinya. Maka orang pertama yang menguji menyebutkan hadis yang pertama, sanad hadis dan matannya, dan bertanya, tahukah Anda hadis ini? Imam Bukhari bertanya. Imam Bukhari menjawab, saya tidak tahu. Begitupun untuk hadis yang kedua dengan pertanyaan yang sama, namun jawaban Imam Bukhari tetap saja, saya tidak tahu. Lalu berpindah ke orang yang kedua dengan jawaban sama sampai orang yang ke-10 dan hadis ke-100, maka pada saat itu hadirin yang tidak mengerti ilmu hadis keheranan dan menjadi ragu tentang keilmuan Imam Bukhari. Tatkala 10 orang tadi selesai mengujinya, maka Imam Bukhari menyebutkan kesalahan pada setiap hadis seperti sanad yang terbalik, matan yang tertukar, sampai hadis yang ke-100 beliau hafal setiap kesalahannya dalam 1 kali mendengar. Kemudian yang ketiga ada fitnah. Menjelang akhir hayatnya, Imam Bukhari pernah mendapatkan fitnah. Kala itu dalam majelisnya Imam Bukhari ada orang yang bertanya tentang masalah yang pelik, yaitu masalah Al-Quran. Ketika Imam Bukhari menjawab, maka mereka merasa tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Dari sinilah muncul fitnah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Subhanallah. Padahal yang dimaksud beliau adalah tidak demikian. Imam Bukhari menjawab pertanyaan tersebut dalam satu sudut pandang, sehingga mereka yang belum begitu paham merasa tidak sesuai dengan apa yang telah diyakini. Mendengar kabar tersebut, guru beliau Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bertakzir beliau dan menyatakan yang hadir di majelis Imam Bukhari tidak boleh hadir di majelisnya. Karena pernyataan tersebut akhirnya tidak ada yang menghadiri majelis Imam Bukhari kecuali 2 orang, yaitu Muslim bin Hajjaj yang kita kenal sebagai Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Imam Bukhari pun ditanyakan mengenai perkataan yang menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka beliau menjawab yang menuduhnya mengatakan perkara tersebut telah berdusta dan membantah tuduhan tersebut dan meluruskannya. Dikarenakan Imam Bukhari khawatir akan berbuat buruk kepadanya, maka beliau pun pulang ke kampung halamannya yaitu Bukhara. Di Bukhara, Imam Bukhari membuka pengajian untuk umum, tetapi fitnah muncul kembali, yaitu ketika pemimpin Bukhara meminta beliau untuk mengajarkan ilmu khusus
untuk anaknya, tetapi beliau menolak sehingga dia marah dan menyusahkan beliau. Yang keempat, ada kesolihan Imam Bukhari. Imam Bukhari mendapatkan warisan yang banyak dari ayahnya, maka dia pun melakukan bagi hasil dan menggunakan harta tersebut untuk menuntut ilmu. Guru dan murid Imam Bukhari. Ada beberapa tingkatan dalam guru-guru Imam Bukhari. Yang pertama adalah yang pernah mendengar dari tabi'in dan bertemu. Yang kedua adalah mendengar dari tabi'in tapi tidak bertemu. Di antara guru-gurunya adalah teman-temannya dalam menuntut ilmu karena Imam Bukhari memiliki sifat tawadu dan jauh dari sifat hasad. Sehingga meskipun dia mengambil ilmu dari teman-temannya, maka dianggap sebagai gurunya dan ini adalah tingkatan yang ketiga. Bahkan di antara guru-gurunya adalah muridnya sendiri. Di antara murid-muridnya ada yang masyhur sampai sekarang dan termasuk 9 ulama hadis yang sering menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Bukhari dikenal sebagai pengarang kitab yang produktif. Karya-karyanya tidak hanya dalam disiplin ilmu hadis, tetapi juga ilmu-ilmu lain, seperti tafsir, fikih, dan tarikh. Fatwa-fatwanya selalu menjadikan pegangan umat sehingga ia menduduki derajat sebagai mujtahid mustakil atau ulama yang ijtihadnya independen. Tidak terikat pada mazhab tertentu sehingga mempunyai otoritas tersendiri dalam berpendapatan dalam hal hukum. Pendapat-pendapatnya terkadang sejalan dengan Imam Abu Hanifah, tetapi terkadang bisa berbeda dengan beliau. Sebagai pemikir bebas yang menguasai ribuan hadis syahih, suatu saat beliau bisa sejalan dengan Ibnu Abbas, Atta maupun Mujahid, dan bisa juga berbeda pendapat dengan mereka. Di antara puluhan kitabnya, yang paling masyhur ialah kumpulan hadis syahih yang berjudul Al-Jami Al-Syahih, yang belakangan lebih populer dengan sebutan Syahih Bukhari. Dalam menyusun kitab tersebut, Imam Bukhari sangat berhati-hati. Menurut Al-Firbari, salah seorang muridnya, ia mendengar Imam Bukhari berkata, "Saya susun kitab Al-Jami As-Sahih ini di Masjidil Haram, Mekah, dan saya tidak mencantumkan sebuah hadis pun kecuali sesudah sholat istikharah 2 rakaat memohon pertolongan kepada Allah dan sesudah meyakini betul bahwa hadis itu benar-benar syahih. Di Masjidil Haram lah ia menyusun dasar pemikiran dan bab-babnya secara sistematis. Setelah itu, ia menuliskan mukaddimah dan pokok-pokok bahasanya di Raudah Al-Jannah, sebuah tempat antara makam Rasulullah dan mimbar di Masjid Nabawi di Madinah. Barulah setelah itu ia mengumpulkan sejumlah hadis dan menempatkannya dalam bab-bab yang sesuai. Proses penyusunan kitab ini dilakukan di 2 kota suci tersebut dengan cermat dan tekun selama 16 tahun. Ia menggunakan kaidah penelitian secara ilmiah dan cukup modern sehingga hadis-hadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan bersungguh-sungguh ia meneliti dan menyelidiki kredibilitas para perawi sehingga benar-benar memperoleh kepastian akan kesahihan hadis yang diriwayatkan. Ia juga selalu membandingkan hadis-hadis satu dengan yang lainnya, memilih dan menyaring mana yang menurut pertimbangannya secara nalar paling sahih. Dengan demikian, kitab hadis Sunan Imam Bukhari benar-benar menjadi batu uji dan penyaring bagi sejumlah hadis lainnya. Di antara karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Jami' Asy-Syahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari. Yang kedua, Al-Adab Al-Mufrad. Yang ketiga, Ad-Du'afa Asy-Syakhir. Yang keempat, At-Tarikh Asy-Syakhir. Yang kelima, At-Tariq Al-Ausat. Yang keenam, At-Tariq Al-Kabir. Yang ketujuh ada At-Tafsir Al-Kabir. Yang kedelapan ada Al-Musnad Al-Kabir. Yang kesembilan, Kazaya Sahabah wa Tabi'in. Yang kesepuluh, Al-Kitab Al-Ilal dan lain-lainnya.